Pakar Jepang minta negaranya waspadai senjata rahasia Indonesia. Amerika Serikat AS Jepang, dan negara-negara lain yang mewaspadai ekspansi maritim Beijing dan ingin membantu Indonesia dari invasi China. Jepang bahkan sampai mengekspor kapal pengawal ke Indonesia untuk mengungguli China. Media Jepang, TrafficNews.jp pada tanggal 20 November tahun 2020, mengungkap alasan Jepang mengekspor kapal pengawal ke Indonesia. Mengekspor kapal pengawal ke Indonesia bukanlah hal yang mudah bagi Jepang yang sudah tidak berpengalaman, tetapi alutsista tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk negara-negara yang dapat berbagi ide navigasi laut bebas, yang merupakan penyelamat bagi Jepang sebagai sebuah negara kepulauan, ungkapnya. Indonesia berkonflik dengan China dalam kepentingan maritim, dan dapat diperkirakan bahwa mengekspor kapal pengawal ke Indonesia akan berdampak menahan China, dan dengan meningkatkan impor alutsista dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam melindungi dan membina industri pertahanan Jepang yang sedang dalam situasi sulit, jelasnya. Ekspor senjata ke Indonesia juga menjadi kepentingan nasional bagi Jepang. Ekspor Indonesia adalah untuk kepentingan nasional dan mengerjakannya tanpa menekan dalam arti mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, yang akan lebih penting lagi bagi Jepang di masa depan, ungkapnya. Selain mengekspor alutsista ke Indonesia, Jepang juga punya siasat untuk membantu Indonesia mempertahankan Laut Natuna Utara dengan pendekatan ekonomi. Pengamat militer China Fu Kunceng berpendapat Indonesia saat ini sangat serius menjaga kedaulatan negara serta tak bisa ditekan oleh kekuatan manapun. Indonesia memiliki pemerintahan baru yang perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa Indonesia lebih serius menjaga sumber daya alamnya. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan biasanya telah merdeka tak bisa ditekan, dari kekuatan apapun, apakah itu China atau AS, jelas Fu dikutip dari ar.com pada tanggal 24 Juni tahun 2016. Selain pertahanan, ekonomi Indonesia diprediksi juga akan naik tinggi. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell. UE mendukung tujuan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, sekaligus mewujudkan tujuan 2030 pound Sudan. Perjanjian CEPA, perdagangan bebas kami di masa depan akan mendukung tujuan itu dengan menghasilkan lebih banyak perdagangan, lebih banyak investasi asing Eropa dan pekerjaan tidak kurang dari 5 miliar euro PDB dapat dihasilkan setiap tahun mulai tahun 2032. Kami akan terus membangun kemitraan untuk pertumbuhan hijau tanpa UE mendirikan tembok hijau seperti yang diklaim beberapa orang secara salah. Akhirnya, keamanan akan semakin penting dalam kerja sama kita. Indonesia adalah kekuatan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan global. Strategi UE untuk Indo-Pasifik sangat cocok dengan upaya dan tujuan kebijakan Indonesia. Indonesia, meskipun memiliki masalah tertentu, dapat menjadi model di kawasan tentang demokrasi, pluralisme, dan toleransi, jelas Borrell dikutip dari eas.eropa.eu, tanggal 5 Juni tahun 2021. Jepang pun begitu, Indonesia dinilainya berkembang pesat saat ini. India jauh lebih besar dari Jepang, Korea Selatan setara, Indonesia berkembang pesat. Jepang harus mewaspadai melemahnya kekuatan nasionalnya, dengan populasinya yang menurun dan laju pertumbuhan ekonominya yang lamban, jelas pengamat politik luar negeri dari Sekolah Pascasarjana Universitas Kobe, Jepang, Prof. Kan Kimura dikutip dari Kobe tanda hubung np.co.jp pada tanggal 5 Juni tahun 2022.